Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan kakak sahabat les. Nah, kali ini kakak mau membahas soal-soal matematika untuk kelas 7 SMP gitu. Di sini ada pecahan, ada perbandingan atau skala, terus ada bruto neto gitu kan ya. Nah, jadi di soal pertama adalah pecahan 2/5 senilai dengan, nah adik-adik lihat nih, memang kakak nih udah kerjain sebelumnya gitu. Nah ini kakak tinggal terangin aja nih, kok bisa dapat 40 gitu kan. Jadi 2/5 itu karena pilihan jawabannya semua adalah dalam persentase. Persentase itu apa sih kak? Jadi per 100. Misalnya contohnya nih jawabannya 25%, berarti 25 per 100. 30% berarti 30 per 100. Nah 2/5 itu sebesar berapa persen sih gitu. Jadi kita lihat nih penyebutnya sebesar 5. Kita harus jadikan 100. Jadi kita kalikan dengan 20. Jadi penyebut dikalikan dengan 20, pembilang dikalikan dengan 20. Jadi 2 kali 20 40, 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi 40 per 100 sama dengan 40%. Nah ini jadi jawabannya yang D ya. Nah yang kedua, di sini ada soal perbandingan tabungan. Jadi soalnya jika tabungan Ana dan Ani digabungkan, maka total keseluruhannya adalah 3,5 juta. Diketahui perbandingan uang keduanya 4/3. Selisih tabungan Ana dan Ani adalah, nah perbandingan keduanya adalah 4/3. Nah di sini jadi kita kalau mau mencari tabungannya si Ana adalah 4/7. Nah 4/7 ini, 7-nya dari mana sih kak? Nah karena dia dibilang si soalnya itu adalah total keseluruhannya, jadi ini 4 plus 3 sama dengan 7 gitu. Jadi penyebutnya itu 7 berasal dari 4 plus 3. Jadi tabungan Ana adalah 4/7 dikalikan dengan 3,5 juta jumlah tabungan kedua-duanya. Dapatlah 2 juta rupiah. Lalu tabungan Ani berapa? Sama, 3/7, 3 dari sini, 7-nya dari jumlah perbandingan. Jadi 3/7 dikalikan dengan 3,5 juta, dapatlah 1,5 juta. Jadi Ana tabungannya 2 juta, Ani tabungannya 1,5 juta. Jadi selisihnya adalah 500.000 gitu. Pertanyaannya adalah selisih tabungan Ana dan Ani adalah 500.000. Jadi jawabannya yang A. Nah lalu soal berikutnya adalah ini soal bruto, tara, dan neto. Nah adik-adik perlu tahu nih, kalau bruto itu apa sih? Berat kotor. Kalau tara itu apa? Penyusutannya. Neto itu apa? Berat bersih. Jadi untuk mendapatkan neto adalah bruto dikurangin tara. Untuk mendapatkan bruto maka neto ditambah dengan tara gitu. Nah soalnya adalah 2 karung beras dibeli seorang pedagang seharga 1.050.000. Setiap karung beras berisi bruto 50 kg dan tara 2%. Rencananya beras akan dijual secara eceran sebesar 11.500 per kilogram. Tentukan keuntungan yang diperoleh pedagang. Nah, jadi kita cari nih, diketahui apa? Setiap karung beras memiliki brutonya 50 kg. Karena dia beli 2 kilo, 2 karung beras, maka brutonya adalah 50 kg dikalikan dengan 2 sama dengan 100. Lalu taranya, jadi taranya itu adalah 2%. Nah, 2% ini kita mau cari berapa kilogram sih gitu. Jadi 2% dikalikan dengan 100 kg, dapatlah 2 kg. Sehingga netonya adalah bruto dikurangi dengan tara adalah 98 kg. Nah, jadi harga jualnya kan rencananya beras akan dijual secara eceran 11.500 per kilogram. Berarti harga jualnya itu adalah 98 kg dari neto dikalikan dengan 11.500, dapatlah 1.127.000 rupiah
Nah, keuntungannya yang ditanya adalah keuntungannya. Keuntungan itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya 1.127.000 dikurangi dengan harga beli 1.050.000, ya kan? Jadilah dapatnya 77.000. Jadi jawabannya yang C ya adik-adik gitu. Nah, untuk soal selanjutnya adalah Semarang dan Jepara berjarak 3 cm di peta. Sementara skala yang digunakan di peta 1:2,5 juta. Tentukan jarak sebenarnya kota Semarang dan Jepara. Nah, cara mencari jarak sesungguhnya, jarak sebenarnya itu adalah skalanya dikalikan dengan jarak di peta. Jadi 2,5 juta dikalikan dengan 3 juta. Jadi dapatlah 7.500.000 cm karena satuannya cm di sini, satuannya cm. Gitu. Nah, sedangkan jawabannya dalam satuan kilometer. Nah, adik-adik harus ingat nih, dulu pernah belajar kan namanya tangga satuan. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, setiap naik ke atas 1 itu dibagi dengan 10. Naik lagi ya dibagi lagi 10 dikalikan 10. Dikalikan 10 lagi, dikalikan 10 lagi gitu. Jadi sentimeter ke kilometer naiknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100.000 dibagi 100.000. Nah, jadi 7,5 cm kita ke kilometer dibagi 100.000. Jadi sama dengan 75 km. Jadi ini jarak yang sebenarnya antara kota Semarang dan Jepara. Jawabannya yang D ya adik-adik. Lalu kita ke soal berikutnya. Ini ada soal diskon. Jadi setelah diskon 30%, harga sepeda menjadi 1.260.000. Tentukan harga sepeda sebelum diskon. Nah, jadi adik-adik perlu tahu nih, harga beli dikurangin diskon sama dengan harga jual. Nah, jadi untuk mencari harga beli itu adalah harga jual ditambah dengan diskon. Tapi di sini diketahui persentasenya saja diskonnya gitu. Jadi kita pakai logika nih. Jadi kita anggap harga belinya itu 100%, di diskon 30%. Jadilah harga jualnya 100 per 30 sama dengan 70%. Jadi 1.260.000 ini sama dengan 70% gitu loh. Nah, berapa sih harga belinya? Ya tinggal dibagi aja. 1.260.000 dibagi dengan 70 sama dengan 1.800.000 rupiah gitu. Jadi harga belinya adalah 1.800.000 rupiah gitu. Tinggal dibagi dengan persentasenya aja. Lalu ada lagi nih adik-adik soal sudut. Diketahui garis PQ sejajar dengan RS ya kan. Maka nilai Y adalah, nah adik-adik perlu lihat nih, kalau misalnya seperti ini, jadi seperti ini nih, kakak gambarin ya. Jadi ini RS, ini Q, ini P. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini gitu. Nah, ini pasti kalau misalnya bertolak belakang pasti sudutnya sama gitu. Makanya ini kalau garis lurus seperti ini diketahui 110 derajat, pasti ini adalah 70. 70 dari mana sih kak? Kalau garis lurus ini, garis lurus sejajar, totalnya sudutnya 180 derajat. Jadi diketahui 110, kita mencari ini 70. Jadi 180 dikurangin 180 dikurangin dengan 110 derajat sama dengan 70 derajat. Nah, karena sudut ini sama dengan sudut ini, nah sudut ini juga bertolak belakang dengan sudut ini, jadi ini sama dengan 70 derajat. Kalau ini sama dengan 110 derajat gitu. Nah, jadi sudut ini sama dengan sudut ini, jadinya 5Y sama dengan 70 derajat. Y-nya sama dengan 70 derajat dibagi 5. Berapa sih Y-nya? Y-nya itu
Y-nya itu berarti kan 70 dibagi 5. 1, 5, 2, 20 berarti 14. Nah, Y-nya itu 14 derajat. Jadi dapat ya adik-adik ya. Y-nya 14 derajat. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Jadi harus tahu nih yang mana yang sama dengan sudutnya gitu. Tapi kalau bertolak belakang dipastikan itu sama sudutnya. Gitu adik-adik. Dah itu aja dulu sementara untuk saat ini. Mudah-mudahan adik-adik yang kelas 7 SMP terbantu. Please like, subscribe, dan juga share untuk channel ini sehingga kakak nanti bakal lebih semangat lagi nih untuk mengerjakan soal-soal lain yang bisa membantu adik-adik dalam belajar matematika. Terima kasih, salam sahabat les.